Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usolli. Alhamdulillah wa timan rahimakumullah, para jamaah sekalian dan para pemirsa yang menonton melalui fasilitas media dakwah Al-Ikhlas Paledang ini. Mudah-mudahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa kita manfaatkan, tempatkan pada tempat yang semestinya, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan dengan dimanfaatkannya nikmat dari Allah tersebut untuk beribadah menjadi wasilah berkah untuk kita semuanya. Salah satu bentuk ibadah kita semua itu adalah melalui kita mempergunakan nikmat tersebut untuk mengikuti kajian keilmuan yang kita lakukan ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa terus-menerus atau continue, bisa dawam sehingga itu menjadi amal yang terbaik bagi kita semuanya di hadapan Allah, dan juga bisa lebih memperkuat lebih bisa memperkuat ibadah kita, lebih bisa menambah kekhusyuan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatiman rahimakumullah, insyaallah bahasan akan kita lanjutkan masih seputar salat ya. Kemarin telah dibahas berkenaan dengan hal-hal yang terkait dengan salat berjamaah. Pertama, jumlah minimal melaksanakan sholat berjamaah itu dilakukan oleh dua orang, ya, dilakukan oleh dua orang. Kemudian posisinya, jika yang melaksanakan sholat berjamaah itu dua orang, laki-laki saja, maka yang jadi imam berdiri di sebelah kiri, ya, dan yang menjadi makmum berdiri di sebelah kanan. Jika lebih dari dua orang, maka imam itu berdiri di depan, sedangkan yang menjadi makmum berdiri di belakangnya, dengan memposisikan imam itu ada di tengah-tengah kedua makmum tersebut ya. Tapi jika yang melakukan sholat berjamaah itu dua orang, yang satu laki-laki dan satu perempuan, maka imamnya ada di depan dan makmumnya karena perempuan ada di belakang. Kemudian juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah bahwa semakin banyak orang yang melakukan sholat berjamaah, maka itu semakin baik dan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga posisi sholat berjamaah itu, terutama urutan safnya telah dijelaskan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menempatkan bahwa saf yang paling depan diisi oleh laki-laki dewasa dan anak-anak di belakang, dan saf perempuan disimpan atau ditempatkan di belakang saf anak laki-laki. Nah, jadi jangan tertukar, apalagi terjadi kesalahan ya, jika ada orang yang melaksanakan sholat dua orang, yang satu di depan, yang satu di belakang, padahal kedua-duanya laki-laki. Itu tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatiman rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian ini. Pertama yang akan kita bahas berkenaan dengan kriteria imam, ya. Kriteria imam, siapakah orang yang berhak menjadi imam ketika sholat. Ternyata ini tidak sembarangan. Ini ada bimbingan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan kriteria imam itu sendiri. Seperti bisa kita lihat dalam hadis riwayat Imam Muslim ya. Dalam Imam Muslim diterima dari sahabat Ibnu Mas'ud, Abu Mas'ud Al-Ansari ya. Beliau berkata, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Sabda Rasul itu berkenaan dengan kriteria imam, ya ummul qauma, hendaklah mengimami suatu kaum. Siapa yang mengimami kaum tersebut adalah aqra'uhum likitabillahi, orang yang paling bisa membaca Al-Quran.
yang paling baik bacaannya. Aqra'uhum itu pertama maknanya tentu saja kalau dilihat dari segi bahasa adalah orang yang paling bisa membaca. Artinya dari kemampuan membaca Al-Quran, kelancarannya, tahsinnya, kalau di kitab tajwidnya, itu yang paling baik. Kemudian makna dari aqra'uhum li kitabillah itu maknanya adalah ahfadhuhum. Adalah orang yang paling hafiz atau orang yang paling banyak hafal Al-Quran. Ini menjadi syarat yang paling mutlak. Ya, jadi tidak sembarangan. Kriteria pertama, syarat orang yang berhak menjadi atau menjadi imam adalah orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya, orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Ya. Kemudian kata Rasulullah, fa in kanu fil qiraati sawaan. Jika ada beberapa orang yang diukur kemampuan membaca Al-Qur'annya atau hafalan Al-Qur'annya sama, juznya berapa juz begitu ya. Tentu saja yang paling maksimal 30 juz. Tidak mungkin ada orang yang hafal Al-Quran lebih dari 30 juz ya, karena hanya 30 juz saja. Jika dari segi bacaan hafalannya sama, maka kata Rasulullah fa'alamuhum bisunnati. Maka kriteria kedua harus dipertimbangkan adalah orang yang paling hafal terhadap sunnah. Nah ini menjadi kriteria yang keduanya. Pertama harus paling baik bacaannya, yang kedua paling hafal Al-Quran, atau paling baik bacaan atau yang paling banyak hafal Al-Quran, yang kedua paling tahu tentang sunnah. Jangan sampai orang yang diangkat menjadi imam itu dari segi hafalan bacaan Al-Qurannya ternyata rata, tapi dari segi pengetahuan atau penguasaan sunnahnya itu kurang. Karena apa? Karena imam nanti akan menjadi ikutan makmumnya, begitu. Apa yang dilakukan oleh imam itu harus diikuti oleh makmumnya. Sehingga ini menjadi syarat yang harus kita perhatikan. Kemudian ikhwati manahimakumullah, fa in kanu fi sunnati sawaan, jika diukur dari segi bacaannya ternyata sama, hafalannya juga sama, terhadap sunnah pengetahuannya atau penguasaannya pun sama. Jika sama, maka kata Rasulullah, fa'aqdamuhum hijratan, maka pilihlah orang yang paling dulu berhijrah. Ikhwati rahimakumullah, tentu saja di zaman ini jika kita memperhatikan konteks hijrah itu mungkin ya, karena ada orang yang memang terlahir dalam keadaan muslim, kemudian dibesarkan dalam keadaan atau keluarga muslim, ada orang yang baru masuk Islam. Nah, ini menjadi pertimbangan. Orang yang paling dulu hijrah itu jika dalam keadaan sekarang, artinya siapa orang yang paling dulu berada dalam keislamannya. Kalau dibandingkan dengan mu'alaf, tentu saja orang yang paling dulu tetap berada dalam keislaman itu diprioritaskan. Tapi tentu saja mengacu kepada kedua hal yang tadi di awal. Lihat dulu bacaannya, hafalan Al-Qur'annya, kemudian penguasaan sunnahnya, baru diperhatikan yang ini. Kemudian kata Rasulullah, fa in kanu fil hijrati sawaan, jika dalam hijrahnya sama-sama, maka fa'aqdamuhum silman, bisa diukur siapa yang paling dulu masuk Islamnya, begitu ya. Siapa yang paling dulu berserah dirinya kepada Allah, ya. Nah, ini mungkin di antara orang-orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf itu. Maka ikhwati manahimakumullah, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya, jika tidak, maka yang harus menjadi pertimbangan fa in kana sawaan, jika semuanya sama, terukur seperti itu, maka perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang harus dipertimbangkan? Maka kata Rasulullah, wa in kana fisilmi sawaan, jika masuk Islamnya itu sama, yang harus dipertimbangkan adalah maka nasilman sinnan, diukur dari usianya,
Dalam redaksi yang lain riwayat Imam Bukhari itu sumalia ummakuma akbarukuma, maka di antara dua orang yang akan melaksanakan sholat berjamaah itu pertimbangkan siapa orang di antara kedua orang tersebut yang paling tua umurnya. Jadi jika diurutkan, orang yang berhak menjadi imam itu yang paling pertama dan utama adalah orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya, paling hafal terhadap Al-Quran, menguasai sunnah. Jika semuanya sama, lihat siapa yang paling dulu hijrah. Jika sama dalam hijrahnya, siapa yang paling dulu masuk Islam. Setelah itu lihatlah siapa yang paling tua usianya. Dalam hadis ini tidak disebutkan, tidak dikriteriakan bahwa orang yang menjadi imam itu harus pejabat publik atau harus pemimpin, ya. Kalau misalkan, mohon maaf ini, kalau di Qaimul Masjid tidak serta-merta secara otomatis yang menjadi imam itu adalah ketua DKM. Jika memang di antara anggota pengurus masjid itu ada yang lebih bagus hafalannya, bagus bacaannya, penguasaan terhadap sunnahnya lebih bagus daripada qaimul masjid, maka jangan memaksakan diri. Pokoknya lamun jadi DKM eta teh sarua jeung kewajiban jadi imamna. Belum tentu, karena dilihat dari kompetensi ini. Atau tidak karena dia punya jabatan tertentu, ya. Menjadi ketua apa gitu ya, misalkan di perusahaan, kalau di pemerintahan nu jadi RT cantang tuh berhak jadi imam. Yang jadi ketua RW belum tentu berhak menjadi imam. Jika diukur dari kriterianya, memang ada yang lebih pantas untuk menjadi imam itu sendiri. Di negara kita sudah dicontohkan, ya, ketika yang menjadi sholat atau jadi imam ketika sholat berjamaah, bahkan sekelas presiden pun jika memang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Allah berdasarkan lisan Rasulnya melalui hadis tadi yang telah disampaikan, maka mohon maaf Bapak Presiden menjadi makmum, yang menjadi imamnya orang yang lebih kompeten. Tidak juga dipersyaratkan bahwa orang yang menjadi imam itu adalah dilihat dari kekayaannya. Jadi nu beunghar jadi imam tuh diukur ku hartana, ya. Tak kade ulah sombong anu beunghar. Cenah abi pang beungharna, abi pang seueurna sedekah, infakna abi nu jadi imam. Tidak, ukurannya tadi. Siapa yang paling baik bacaannya, paling banyak hafal Qur'annya, paling menguasai sunnah, paling dulu hijrah, paling dulu masuk Islam, barulah orang yang paling tua dijadikan imam itu. Silakan. Ya, tidak orang yang memiliki jabatan, tidak juga orang yang memiliki harta yang lebih banyak itu jadi ukuran yang berhak menjadi imam, bukan. Jangan sekali-kali kita melihat itu. Atau yang diangkat jadi imam itu orang yang paling bagus bajunya misalkan begitu, ya. Tidak. Tapi walaupun demikian, kalau ukuran menggunakan baju yang terbaik ketika melaksanakan ibadah, kan nanti masuknya ke ranah sunnah itu, ya, karena sunnah. Makanya di antara kita sebagai salah satunya pengurus masjid atau qaimul masjid atau DKM itu harus tahu siapa di lingkungan masjid ini memang yang berhak menjadi imam. Tidak lantas memaksakan diri bagi orang yang memiliki jabatan di masjid atau di masyarakat, saya kudu jadi imam. Tidak. Siapa yang paling berhak? Ikhwati wa rahimakumullah. Hatta jika ternyata di suatu lingkungan, jika diukur dari kriteria yang telah disebutkan oleh Rasulullah tadi, ternyata adanya pada seorang anak, tapi tentu saja catatannya anak yang sudah dewasa. Orang tua banyak, pemuda banyak, tapi ini ada remaja yang sudah akil balik, dilihat dari kemampuan baca Al-Qur'annya paling baik, dilihat dari hafalan Al-Qur'annya paling banyak,
juga dilihat dari pengetahuan melaksanakan sunnahnya juga banyak, maka kita harus legowo sebagai orang yang lebih tua, lebih dewasa dari orang tersebut, harus legowo menerima bahwa remaja tersebut yang menjadi imam dan kita yang lebih tua menjadi makmumnya. Ya. Nah, ini yang harus jadi perhatian untuk kita semuanya. Kenapa? Karena yang menjadi imam itu menentukan bagaimana kualitas pelaksanaan sholat berjamaah itu sendiri. Ikhwati man rahimakumullah. Jadi kita luruskan ya, siapa orang yang berhak menjadi imam itu. Kemudian ikhwati man rahimakumullah, kewajiban imam itu seperti halnya yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ju'ilat imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan sebagai patokan, sebagai acuan dalam melaksanakan salat berjamaah. Dan dalam hadis ini dijelaskan pula berkenaan dengan kewajiban yang menjadi makmum. Ya. Karena imam dijadikan sebagai patokan, sebagai acuan dalam melaksanakan sholat berjamaah, maka perhatikan kewajiban kita sebagai seorang makmum. Bisa kita lihat ya, seperti hadis riwayat Imam Muslim, bisa dilihat di Sahih Muslimnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah kepada para sahabat. Fabayyana lana sunnatana wa 'allamana sholatana. Rasul waktu itu menjelaskan berkenaan dengan apa? Bagaimana sunnah yang harus kita lakukan, kata para sahabat, dan bagaimana cara sholat berjamaah yang semestinya kita lakukan. Terutama ini berkenaan dengan kewajiban selaku imam dan makmum. Faqala, maka Rasulullah bersabda, idza sholaitum, apabila kalian melaksanakan sholat berjamaah, tentu saja maknanya, maka faqimu sufufakum, maka luruskanlah ya apa saf-safnya, diluruskan terlebih dahulu, dibereskan, maksudnya fakumu sufufakum itu dibereskan dulu, dirapihkan. Kemudian summa laya ummakum ahadukum, hendaklah menjadi imam salah seorang di antara kalian itu. Ini yang harus diperhatikan ya. Fa idza kabbara fakabbiru, apabila imam takbir, selesai takbirnya, maka hendaklah kalian bertakbir. Ya. Apabila imam selesai takbirnya, maka hendaklah kalian takbir. Wala yukabbiru hatta yukabbiru, maka janganlah kalian takbir sehingga imam selesai takbirnya. Jangan mendahului, tapi lakukanlah setelah selesai imam melaksanakan instruksinya, gerakannya. Ini yang pertama, takbiratul ihram. Ya, jadi ulami heulaan gitu. Bahkan jangankan mendahului, menyamai gerakan imam pun itu tidak boleh, kecuali tempat-tempat tertentu yang memang oleh Rasulullah kita diperintahkan untuk menyamai gerakan imam. Nanti ada. Kemudian wa idz qala, jika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jika imam membaca ayat terakhir di surah Al-Fatihah, maka faqulu, ucapkanlah oleh kalian sebagai makmumnya, amin. Ini tempat pertama yang diperintahkan oleh Rasulullah, kita harus menyamai gerakan imam atau bacaan imam, yaitu ketika membaca amin. Itu mah sama-sama ya. Jadi pada umumnya, sekali lagi, imam itu dijadikan patokan, acuan
pergerakan dan bacaan kita ketika sholat berjamaah tidak boleh didahului oleh kita sebagai makmum, tidak boleh disamai oleh kita sebagai makmum, kecuali tempat-tempat tertentu yang memang oleh Rasulullah diperintahkan makmum sama gerakannya, bacaannya dengan imam. Pertama yang harus sama dengan imam itu ketika membaca amin. Ya. Kemudian kata Rasulullah, yujibukumullahu, maka Allah akan mengijabah, mengabulkan apa yang kalian minta dengan cara kita mengucapkan amin tersebut. Kemudian kata Rasulullah, fa idza kabbara wa raka'a, apabila imam bertakbir lalu ruku, maka perintah dari Rasulullah, fakabbiru warka'u, maka hendaklah kalian bertakbir lalu ruku. Di sini tidak boleh kita menyamai gerakan imam kembali. Yang boleh tadi pertama apa? Mengucapkan amin, ya. Nah, kalau imam takbir lalu ruku, selesai takbir lalu sudah dalam kondisi ruku, maka bertakbirlah dan rukulah. Yang berikutnya, fa innal imama yarka'u qablakum, maka sesungguhnya imam itu ruku sebelum kalian. Jadi artinya tidak boleh didahului, ya. Wa yarfa'u qablakum, dan imam pun mengangkat badannya bangkit dari ruku itu juga sebelum kalian atau sebelum makmumnya. Artinya ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah dalam artian gerakan mengangkat badannya menuju i'tidal, maka tunggulah sampai selesai instruksinya, barulah yang menjadi makmum itu bergerak untuk bangkit dari rukunya. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, dan jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika bergerak mengangkat badannya menuju i'tidal, maka kata Rasulullah, faqulu, ucapkan oleh kalian Allahumma rabbana lakal hamdu. Jadi imam membaca sami Allahu liman hamidah, maka makmum itu dari posisi ruku sambil mengangkat badannya dan mengangkat tangannya tidak membaca sami Allahu liman hamidah lagi. Nah, ini yang sering ditemukan. Banyak sekali terdengar, khususnya oleh saya secara pribadi, ada makmum ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmum dari posisi ruku menuju i'tidal itu ikut-ikutan membaca sami Allah, sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Yang menjadi kewajiban makmum itu adalah mengucapkan sami rabbana walakal hamdunya saja. Yang membaca dari sami Allahu liman hamidah hanya imam. Tapi kade ye nu jadi imam oge tong hilap. Jangan sampai punya pikiran kalau begitu mah imam hanya membaca sami Allahu liman hamidah saja, rabbana lakal hamdunya bagi imam tidak dibaca. Bukan. Kalau imam itu sempurna dari sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Kalau makmum hanya mengucapkan rabbana lakal hamdu saja. Ini tempat kedua kita diperbolehkan, disunahkan oleh Rasulullah menyamai bacaan imam. Tadi pertama ketika membaca amin, yang kedua menyamai imam bareng dengan imam ketika membaca Rabbana walakal hamdu. Doanya tidak. Bahkan di hadis itu dijelaskan ketika bacaan makmum membaca Rabbana lakal hamdu dan juga membaca amin itu menyamai gerakan imam bersamaan berbarengan dengan bacaan imam, maka akan diaminkan oleh para malaikat. Nah, ini ya. Bahkan di sini di hadis ini dijelaskan yasma'ullahu lakum, maka Allah akan mendengarkan apa yang kalian ucapkan. Fa innallaha tabaraka wa ta'ala, karena Allah yang maha berkah dan maha tinggi telah berfirman,
qala ala lisani nabiyhi, dan menyampaikan melalui lisan nabinya, sami Allahu liman hamidah, yang artinya Allah Maha mendengar kepada siapapun yang memujinya. Maka hari itu dan di waktu itu, di kesempatan itu, kewajiban bagi kita semuanya, baik imam baik makmum atau membacakan Rabbana walakal hamdu. Kemudian wa idza kabbara wa sajada, jika imam lalu takbir untuk bersujud, setelah selesai takbirnya kemudian sudah dalam posisi sujud, maka fakabiru wasjudu, bertakbirlah dan bersujudlah kalian. Ya. Fa innal imama yasjudu qablakum wa yarfa'u qablakum, karena imam takbir sebelum kalian, hei para makmum, dan juga mengangkat badannya sebelum kalian. Dalam posisi apa? Dalam posisi ruku menuju i'tidal, begitupun dalam posisi sujud menuju duduk iftirashnya. Ikhwati rahimakumullah. Yang kedua, selain dari apa yang dijelaskan tadi, tidak boleh kita menyamai bacaan dan gerakan imam, kecuali bacaan amin setelah Al-Fatihah ayat ke-7, kemudian doa i'tidal, Rabbana walakal hamdu. Yang harus jadi perhatian bagi makmum itu, dalam hadis Sahih Muslim juga disampaikan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa idza qara'a, apabila imam sedang membaca, maka fa'ansitu, kewajiban makmum adalah mendengarkan. Sekali lagi, apabila imam sedang membaca bacaannya, maka dengarkanlah dan diam. Bagaimana kalau bacaan imamnya tidak terdengar? Contoh misalkan seperti baca iftitah, doa ruku, ya. Ketika imam membaca doa sujud, ketika imam membaca doa iftirash, doa tahiyat, tentu saja tidak terdengar oleh makmumnya. Maka ketika itu makmum barulah membaca doa sendiri. Jadi selama imam membaca, dijaharkan dan makmum bisa mendengarkannya, fa'ansitu, kata Rasulullah, dengarkanlah, diamlah. Jadi nggak usah ya. Melalui hadis ini saja bisa dijelaskan bahwa bacaan Al-Fatihah yang dibaca jahar oleh imam itu sama dengan bacaan makmumnya. Jadi makmum gak usah, tidak mesti, tidak perlu membaca Al-Fatihah lagi setelah imam selesai baca Al-Fatihah. Karena kewajibannya jika mendengar apa yang dibaca oleh imam, jika dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu wa ansitu, dengarkanlah sambil diam. Nah, ikhwati rahimakumullah, kewajiban-kewajiban yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita semuanya itu menjadi patokan ya, kewajiban kita selaku makmum. Kemudian dijadikan imam itu sebagai acuan dari gerakan sholat kita ketika melaksanakan sholat berjamaah. Ini yang harus kita perhatikan bersama-sama. Jangan sampai yang seharusnya tidak boleh disamai, tidak boleh didahului, gerakan dan bacaan imam itu ternyata oleh kita disamai dan didahului. Tapi yang seharusnya barengan, ternyata tertinggal oleh imam. Ini yang harus menjadi jadi patokan bagi kita semuanya ya, dalam melaksanakan sholat berjamaah. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim yang lain juga disebutkan, fa idza wafaqa qaulu ahlil ardi qaula ahli samai, jika berbarengan ucapan yang disebut di sini ahlul ardi, maksudnya orang yang melaksanakan sholat berjamaah, bacaannya berbarengan dengan qaula ahli samai, dengan ucapan penduduk langit. Dalam apa? Hadisnya ini berkaitan dengan
berbarengannya bacaan Robbana lakal hamdu antara kita dengan imam itu ternyata sama dengan bacaannya barengan dengan malaikat. Jadi ketika imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, ternyata bukan hanya kita yang mengucapkan Robbana lakal hamdu, tapi juga para malaikat. Dan barang siapa yang bacaan Robbana lakal hamdunya berbarengan dengan bacaan malaikat itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngucapkeun Robbana lakal hamdu mah ulah tinggalin. Ya. Jangan tertinggal, jangan sampai seperti ini. Imam Sami Allahu liman hamidah Robbana lakal hamdu, barulah makmum mengucapkan Robbana lakal hamdu. Jangan tertinggal oleh imam. Harus berbarengan, karena ini jika sama-sama maka kita sama dengan bacaan itu dengan para malaikat dan fadilahnya akan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati rahimakumullah, maka yang berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita semuanya, ju'ilat imamul yu'tamabih, imam itu dijadikan sebagai acuan gerakan kita dalam melaksanakan sholat berjamaah. Maka kata Rasulullah, fa'idha kabbaru fakabbiru, apabila imam takbir kalian bertakbir, wa idza raka'a farka'u, jika ruku maka rukulah, wa idza rafa'a warfa'u atau farfa'u, jika bangkit maka bangkitlah, wa idza shalla jalisan, jika imam salat dalam keadaan duduk maka fasallu julusan, kalian pun salatlah dalam keadaan duduk. Artinya jika imam melaksanakan satu gerakan, ya maka ikuti oleh makmumnya, jangan sampai disamai itu. Nah, ikhwati rahimakumullah, maka wajib bagi kita memperhatikan kewajiban jika kita sebagai seorang makmum. Perhatikan gerakan-gerakan imam itu, jangan sampai mendahului, jangan sampai menyamai, kecuali di tempat-tempat yang memang diperintahkan, disunahkan oleh Rasulullah menyamai bacaan dan gerakan imam. Dan ini nanti akan berimbas jadi perhatian bagi kita semuanya ketika kita sholat berjamaah itu munfarid. Mohon maaf, bukan munfarid. Jika sholat berjamaahnya itu masbuk, ya, tertinggal, maka yang harus kita lakukan adalah mengikuti gerakan imam. Begitu, langsung saja. Insya Allah nanti akan dijelaskan lebih rincinya. Nah, ikhwati rahimakumullah, maka dengan demikian jadi jelaslah bagi kita semuanya dalam melaksanakan sholat berjamaah itu, dimulai dari fadilahnya, kemudian dari urutannya, hal-hal yang tidak diperbolehkan ketika kita melaksanakan sholat berjamaah itu apa saja. Seperti pada pembahasan sebelumnya dijelaskan, yang menjadi imam itu kewajibannya melihat kondisi makmum, meluruskan saf makmum, itu kewajiban imam, ya. Diisi sela-selanya, dirapatkan safnya, diluruskan safnya, menyuruh mengisi saf yang paling depan dulu, itu adalah kewajiban imam. Kemudian memberikan isyarah atau memberikan perintah untuk iqomat, itu pun kewajiban imam. Kemudian yang tidak boleh bagi seorang imam itu harus diperhatikan adalah imam tidak boleh posisinya, tempat sholatnya lebih tinggi daripada makmum. Kemudian di hadis yang telah kita bahas bersama-sama telah disampaikan kewajiban makmum itu apa saja. Ju'ilat imamul yu'tamabih, kita harus mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Tidak boleh menyamai, tidak boleh mendahului, kecuali di tempat-tempat tertentu yang kita harus sama bacaan dengan imam. Tadi bacaan amin ketika selesai imam membacakan surah Al-Fatihah ayat ke-7. Kemudian ketika imam selesai membaca Sami Allahu liman hamidah, maka doa yang berikutnya kita harus sama dengan imam, yaitu mengucapkan Allahumma Rabbana lakal hamdu. Itu harus sama sesuai dengan yang dibacakan oleh imam.
Selebih daripada itu, tidak boleh kita mendahului gerakan dan tidak boleh juga mengulang apa yang dibacakan oleh imam. Bacaan kita selama bacaan imam tersebut jahar, terdengar oleh makmumnya. Jika imam membaca bacaan dengan jahar, dengan keras, maka dengarkanlah oleh kita selaku makmumnya dan di posisi kita diam, tidak mengikuti apa yang dibaca oleh imam. Diam saja cukup mendengarkan, karena bacaan imam adalah bacaan kita yang mendengarkannya selaku makmum. Ikhwati rahimakumullah, demikian mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kriteria seorang imam tadi telah dijelaskan. Pertama, yang paling utama dan paling mutlak adalah orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya, orang yang paling hafal Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, paling tahu sunnah Rasul. Ya, sunnah secara keseluruhan tentu saja, terutama dan apalagi sunnah yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah sholat itu sendiri. Kemudian jika sama dari kedua kriteria itu, lihat siapa yang paling dulu hijrah, siapa yang paling dulu masuk Islam, dan yang terakhir pertimbangan usia itu terakhir. Dan jangan malu jika memang di antara kita yang lebih paham, lebih bagus bacaan ketika baca Al-Qur'annya itu adalah seorang yang lebih muda dari kita, maka harus legowo mempersilahkan orang tersebut menjadi imam untuk kita semuanya. Kemudian setelah itu, maka perhatikanlah kewajiban antara imam dan kewajiban antara makmum. Mana yang menjadi kewajiban imam, mana yang menjadi kewajiban makmum, itu yang harus kita perhatikan sehingga pelaksanaan sholat berjamaah itu bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Demikian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang menguatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.